Selamat datang di video bagian 7. Di sini kita akan benar-benar menyelesaikan perakitan mesin motor Honda Beat yang kehabisan oli. Part blok Moto1 akan mendapatkan giliran pemasangan berikutnya. Di sini saya sudah mendapatkan paket komplit termasuk packing atas bawah dan piston set. Karena ring piston akan kita pasang terlebih dahulu, saya mulai mempelajarinya. Saya tidak menyangka ring piston mempunyai bentuk nama dan kegunaannya masing-masing. Saya harus benar-benar memahami di antara perbedaan, kegunaan, dan cara penempatannya. Saya tidak ingin melakukan kesalahan sedikit pun dalam proses pemasangannya. Setelah memahami intinya, baru kita melakukan proses pemasangan ring piston. Saya harap ini semua sudah berjalan dengan semestinya. Berikutnya, pemasangan pen piston. Sebelumnya, kita harus memasangkan sepi terlebih dahulu dan mulai merangkai dua bagian, yaitu piston dan stang piston, sehingga menjadi satu kesatuan. Kemudian saya juga membeli pin dowel baru untuk dipasang pada bagian ini. Pastinya akan tambah presisi nantinya, karena yang lama sudah tidak sempurna lagi bentuknya. Saya lanjutkan untuk pemasangan packing kertas. Di sini kita hanya butuh kehati-hatian dan tentu kesabaran supaya packing ini tetap aman dan tidak sobek pada proses pemasangan. Langkah selanjutnya kita akan siap-siap untuk pemasangan blok Moto1. Sebelumnya perlu diolesi oli pada bagian piston terlebih dahulu. Saya pasangkan dengan sangat hati-hati dan teliti. Saya tidak mau melakukan kesalahan dalam proses ini. Prosesnya sedikit lama sampai akhirnya blok piston ini benar-benar masuk dengan sempurna. Saya terus memperhatikan hasil kerja yang baru saya selesaikan, karena untuk memastikan proses pemasangan blok sudah benar tanpa ada kesalahan. Selanjutnya saya pasangkan packing seng dengan olesan lem tipis merata. Dan inilah bagian head yang telah kita upgrade nokenasnya menggunakan BRTT1 yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bagian covernya juga sudah saya bersihkan semaksimal mungkin. Pemasangannya berjalan sangat mulus. Kemudian saya mulai memasukkan baut satu persatu. Saya kencangkan secara merata sebelum menggunakan kunci torsi. Untuk ukuran saya menggunakan 20 Nm menurut mekanik YouTube. Setelahnya saya langsung memasangkan gigi sentri dengan selalu memperhatikan titik pengetopan yang sudah disesuaikan dengan gerakan piston sebelumnya. Perasaan senang terus saya rasakan seiring perkembangan mesin yang saya rakit. Kemudian saya mengambil kelompok tensioner untuk dipasangkan dan mulai dikencangkan. Saya pikir ini hampir selesai. Pengecekan aliran oli yang sudah saya siapkan dan saya fokuskan sebelumnya ini harus benar-benar lulus uji. Oli harus mengalir sampai bagian head. Alhamdulillah hasil yang saya harapkan jadi kenyataan. Di atas kertas ini harusnya tidak ada kesalahan. Tapi saya selalu berdoa agar saya mendapatkan hasil yang baik sampai mesin ini hidup. Sebelumnya saya telah menunggu 1 hari sebelum akhirnya kunci penyetel klep ini datang. Saya lupa kalau pernah beli kunci ini di online, namun ternyata gagal prosesnya. Untuk pulernya saya sudah membeli terlebih dahulu, dan ini kali pertama saya memegang dalam seumur hidup benda macam ini. Sebagaimana teori yang dipelajari dari mekanik YouTube, tidak terlalu sulit untuk menggunakan kedua alat ini. Untuk ukuran celah klep saya mengutip dari kanal YouTube Diabev Channel. Kurang lebih kondisi dan partnya hampir sama dengan yang saya alami. Kalau tidak cocok tinggal bongkar dan setel kembali, karena saya sudah siap dengan kondisi macam itu. Sekalipun mesin telah rapi terpasang dan tidak menyala, saya juga akan tetap hadapi. Pokoknya saya sudah siap dengan kondisi terburuk sekalipun. Sekali lagi saya sadar hanya seorang pemula. Untuk ukuran klep in menggunakan 0,10 dan yang X menggunakan 0,15. Silahkan masukannya jika teman-teman sudah mempunyai pengalaman berharganya perihal ini. Saya mulai melakukannya dan memang tidak terlalu sulit. Ini sama seperti yang saya sudah bayangkan di otak tentang gerakan dan cara melakukannya sebelum ke praktek. Ini paket saya yang sudah lama belum dibuka, karena saya rasa memang ini bagian part yang terakhir akan dipasang. Semua part ini original. Saya membeli cover mesin bagian atas karena memang yang lama sudah terdapat banyak sekali retakan. Dan tentu saja seal-seal karet pada bagian head dan cover.
Pagi hari saya baru melanjutkannya, karena tadi malam saya sudah tidak tahan menahan ngantuk. Saya mulai bersiap-siap untuk memasangkannya. Sangat presisi sehingga sangat mudah untuk mengaplikasikannya. Dan sedikit menambahkan lem pada bagian yang setengah lingkaran ini karena bagian ini rawan rembes oli. Saya benar-benar mulai merangkainya seperti bagian puzzle terakhir yang terpasang pada bagian mesin. Hasil kerja yang cukup memuaskan bagi saya. Ini adalah bagian seal karet bagian luar yang berikutnya akan saya pasang. Saya memasang semaksimal mungkin tepat pada jalurnya, agar udara benar-benar terperangkap dan diterima oleh mesin secara maksimal. Berikutnya cover mesin yang baru mendapatkan giliran pemasangan. Selanjutnya saya akan memasangkan kipas dan juga covernya. Ini adalah detik-detik terakhir tahap penyelesaian merakit mesin Honda Beat. Sangat begitu indah untuk dipandang. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pemasangan mesin ini ke bodi motor di video selanjutnya dan menyaksikan bersama proses menyalakan motor dalam pertama kalinya. Berhasil atau tidak itu sudah menjadi keputusan saya untuk melakukan pembongkaran sendiri. Sampai jumpa.